Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, rekan-rekan di Muscat dan dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan kita tentang Al-Asma Al-Husna dan kita sampai pada nama Allah Al-Wali ya. Al-Wali atau juga Al-Maula. Al-Maula ya. Makanya saya punya teman namanya Abdul Maula dan ada juga namanya Abdul Wali ya. Contoh qari terkenal namanya Abdul Wali Al-Arokani ya. Dari Burma kemudian menjadi qari terkenal. Jadi Abdul Maula, Abdul Wali ya. Di antara nama-nama kaum muslimin yang disandarkan ta'bid kepada Allah Subhanahu wa taala karena nama Allah adalah Al-Wali, di antaranya juga Al-Maula. Adapun dari sisi makna Al-Wali dan Maula maknanya adalah sama. Kalau kita tinjau secara bahasa ya, maknanya secara bahasa diambil dari waw, lam dan ya, waw, lam dan ya, yaitu waliya, yali, waliyan, kemudian al-wali, al-wali, kemudian al-wali. Jadi kalau fi'il madhinya waliya ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yali, yali, kemudian masdarnya waliyan ya, waliyan, kemudian isim fa'ilnya al-wali. Adapun al-wali ini adalah sighah mubalaghah ya, sighah mubalaghah dari al-wali. Jadi maknanya sama ya, ini maknanya sama. Cuma kalau al-wali itu apa namanya menunjukkan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah maksudnya menunjukkan banyaknya perbuatan ya, perbuatan ya. Ya, seperti nasir ya adalah penolong, tapi kan nasir yang sangat menolong ya. Kalau al-wali adalah yang menolong, misalnya al-wali yang sangat menolong. Nah, apa makna waliyan di sini? Saya bacakan perkataan Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqaisil Lughah. Ibnu Faris salah seorang ahli bahasa ya. Tidak salah dia wafat di abad ketiga atau abad keempat ya. Dia mengatakan al-waw wal lam wal ya, maksudnya waw, lam dan ya aslun sahihun ya dulu ala qurbin. Jadi kata dia huruf waw, lam dan ya ini ya menunjukkan qurb, menunjukkan makna qurb, kedekatan ya. Maknanya adalah al-qurb. Itu kedekatan. Kemudian dia katakan ya yuqalu taba'ada ba'da walyin ay qurbin. Mereka saling menjauh setelah walyin. Al-walyu sendiri artinya al-qurbu ya, al-qurbu. Oleh karenanya semua makna yang ada al-wali itu al-wilayah itu menunjukkan kedekatan. Contohnya al-maula. Al-maula bisa jadi artinya yang memerdekakan dan al-maula juga bisa artinya yang dimerdekakan. Makanya dibilang An Humran bin Utsman apa Maula Utsman misalnya. Maula Utsman. Budak yang dimerdekakan disebut maula, yang merdekakan juga disebut dengan maula karena ada kedekatan di antara keduanya. As-sahib juga disebut dengan al-maula. Al-halif disebut juga dengan al-halif, yaitu ada persekutuan disebut juga al-maula. An-nasir penolong disebut juga al-maula. Al-jar pelindung disebut juga al-maula. Semua ini kata Ibnu Faris kullu haula'i minal waliyyi.
semua itu kembali kepada makna al-walyu yaitu al-qurbu, kedekatan. Wa kullu man waliya amra akhar fa huwa waliyuhu. Dan dia berkata juga kata Ibnu Faris, wa kullu man waliya amra akhar fa huwa waliyuhu. Artinya dan setiap yang mengurusi urusan orang lain, maka dia adalah walinya. Kita ini juga kita sering sebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya apa? Waliyul yatim ya, contoh ya. Contoh waliyul yatim ya. Waliyul yatim. Pengurus anak yatim. Siapa walinya? Pengurus anak yatim. Kita juga sering bahasa Indonesia bilang waliyul murid, wali murid. Kita sering bilang apa? Ini contoh bahasa bahasa Indonesia juga wali murid. Siapa wali murid? Yang mengurusi murid tersebut, ya orang tuanya, wali murid ya. Pengurus ya. Jadi setiap orang yang mengurusi orang lain disebut dengan wali. Contohnya lagi walil mantiqah ya. Wali al-mantiqah. Misalnya gubernur ya, pengurus provinsi ya. Gubernur atau ya di antaranya ya pengurus wilayah misalnya. Wali ya. Mau bilang wali atau wali tapi biasanya wali karena makna wali dan wali sama ya. Ini contoh penggunaannya dalam keseharian ya. Dan jadi kalau kita artikan wali, makna kepada kedekatan dan ada makna mengurus. Dia ada kedekatan, dia ada makna mengurus. Makna mengurus. Kemudian al-wali sendiri, ya kata al-wali sendiri, al-wali, ya bisa kembali maknanya kepada al-wali bisa maknanya kepada al-mu'in yang menolong. Dalam hal ini adalah Allah misalnya. Dalam hal ini adalah Allah. Bisa maknanya adalah yang ditolong, al-mu'an. Yang ditolong. Contoh misalnya dalam hal ini adalah mukmin. Orang mukmin. Kita bisa katakan Allahu waliyul mu'minin. Contoh, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Lihat dalam ayat ini Allah adalah wali. Sebaliknya al-mu'min waliyullah. Seorang boleh katakan al-mu'min waliyullah. Apa maknanya Allah waliyul mu'minin? Artinya Allah penolong orang-orang beriman. Tapi kalau al-mu'min waliyullah maksudnya orang mukmin ditolong oleh Allah. Maka si fulan dikatakan si fulan adalah wali, maksudnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibilang Allah walinya, berarti Allah menolong dia. Jadi kata wali sendiri bisa artinya kembali kepada yang menolong, bisa kembali kepada yang ditolong. Seperti al-maula, al-maula juga bisa kembali kepada yang menolong, bisa maknanya kembali yang ditolong. Ini secara bahasa, jadi kesimpulannya al-wali kembali kepada kesimpulan, kalau kita mau ambil kesimpulan, al-wali itu kembali kepada dua makna, yaitu kedekatan dan pengurusan. Diurus ya, pengurusan atau dengan ditolong secara khusus ya, nanti akan kita jelaskan. Baik, secara istilah, secara bahasa, secara istilah, adapun maknanya secara istilah, makna al-wali, nama Allah al-wali, dia kembali kepada makna ini, kepada makna mengurus. Kembali kepada makna mengurusi ya. Mengurusi. Tadi, kullu man waliya amra akhar fa huwa waliyuhu, kata Ibnu Faris. Setiap seorang mengurusi urusan orang lain maka dia adalah walinya.
Kalau kita kembali kepada makna al-wali, makna nama Allah al-wali, maka maknanya kembali kepada mengurusi, ya. Dan nanti akan ada perwalian khusus dan perwalian umum. Insyaallah pada setelah ini kita akan bahas. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang makna al-wali. Di antaranya perkataan Al-Khattabi. Ya. Ada perkataan Al-Khattabi. Ada namanya perkataan Az-Zajjaj. Abu Ishaq Az-Zajjaj. Ya. Kemudian juga At-Tabari. Ya. Ini para ulama semua. Pertama kita mulai dengan perkataan Al-Khattabi. Apa kata Al-Khattabi? Dia mengatakan, Al-wali aidan al-mutawalli lil amri wal qa'im bihi. Al-wali maksudnya adalah yang mengurusi suatu urusan dan menongkrongkinya, itu mengurusinya. Al-qa'im bihi mengurusinya. Ka waliyul yatim, seperti waliul yatim, pengurus anak yatim. Seperti waliul mar'ah. Orang wanita mau menikah harus ada walinya yang ngurusin. Waliul mar'ah fi aqdin nikah 'alaiha. Ketika sang wanita mau akad nikah, maka dia walinya, pengurusnya. Wa asluhu minal waliyyi wa huwal qurbu. Sebagaimana kita jelaskan tadi, asal dari al-wali dari masdar al-walyu. Al-walyu artinya al-qurbu, kedekatan. Kedekatan dan mengurusi. Jadi makna al-wali menurut Al-Khattabi. Menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj, dia mengatakan al-wali huwa fa'il minal muwalat. Al-wali dari fa'il, ya, dari fa'il. Kalau al-wali fa'il, kalau al-wali fa'il, ya. Dia sighah mubalaghah dari al-wali. Minal muwalat, ya. Wal wali an-nasir. Dia mengatakan al-wali adalah an-nasir, yaitu penolong. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman. Penolong maksudnya. Wa huwa ta'ala waliyuhum bi an yatawalla nasrahum. Maka Allah adalah walinya orang-orang beriman dan dia akan mengurusi penolongan mereka. Wa irsyadahum, dan akan mengurusi bagaimana memberi petunjuk kepada mereka. Kama yatawalla dzalika min as-sabi waliyuhu. Sebagaimana seorang wali mengurusi anaknya. Wali itu mengurusi, mengarahkan, mengurusi, itu namanya wali. Wa huwa yatawalla yaumal hisab thawabahum wa jazaa'ahum. Dan Allah akan mengurusi hari hisab, yaumul hisab, baik memberi balasan kepada mereka atau pahala kepada mereka. Ini menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj. Menurut At-Tabari dalam tafsirnya, Allahu waliyul ladzina amanu, beliau berkata, nasiruhum wa dhahiruhum yatawallahum bi aunihi wa taufiqihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan akan membantu mereka dengan pertolongannya dan hidayahnya. Kalau kita kembali kepada tiga makna ini, dari tiga ulama ini, Al-Khattabi maupun Az-Zajjaj maupun At-Tabari, maka makna wilayah kembali kepada makna al-wali, kembali kepada beberapa makna. Berputar, bukan kembali, berputar pada makna. Di antaranya adalah mengurusi, kemudian menolong, memberi taufik. Petunjuk. Itu makna dari al-wali menurut para ulama. Yang intinya kembali kepada al-qurb dan pengurusan, ya. Ini adalah al-wali secara bahasa maupun secara istilah. Jadi kalau kita bilang Allah adalah al-wali, kita bilang maha menolong, bisa maha mengurusi, bisa maha memberi taufik. Artinya dia mengurusi sebagaimana seorang wali yatim mengurusi yatim, sebagaimana wali murid mengurusi murid, bagaimana wali sabi, seorang wali mengurus anaknya, sebagaimana waliul mar'ah, seorang wali mengurusi sang wanita untuk pernikahan. Dia yang bimbing, dia yang pilihkan. Intinya untuk kebaikan daripada yang diurusi tersebut. Taib, kita akan sebutkan sekarang al-wali dalam Al-Quran maupun Sunnah. Taib, al-wali dalam Al-Quran dan Sunnah. Syekh Abdul Razak menyebutkan banyak dalil dari Al-Quran. Ya, kita mulai dari Al-Quran. Al-wali dan al-maula, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amittakhadhu min dunihi awliya?" Apakah mereka mengambil dari selain Allah wali-wali selain Allah? Ya, wali-wali mereka mengambil selain Allah. Apakah artinya
Mereka mengambil makhluk sebagai wali mereka, kadang nabi, entah malaikat, entah batu, entah pohon, entah jin. Bagaimana bisa mengurusi mereka? Amit takhadhu min dunihi awliya, maka bertanya, apakah mereka mengambil wali-wali selain Allah? Fallahu huwal wali. Allah dialah yang al-wali. Dialah yang wali yang sesungguhnya, pengurus sesungguhnya. Wa huwa yuhyil mauta, dan dialah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah yang berhak menjadi wali. Dia menghidupkan yang mati dan dia bisa membangkitkan yang mati hari kiamat kelak, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun selain daripada Allah tidak pantas menjadi wali yang sesungguhnya. Artinya wali dalam hal untuk diibadahi, tempat bersandar, tempat memohon, ini cuma Allah yang wali yang sesungguhnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 9. Demikian dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 28 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu." Dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa sebelumnya. Wa yansyuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah al-wali yang maha mengurusi dan maha terpuji. Artinya dia yang berhak disembah. Jadi makna al-wilayah sendiri makna kepada rububiyah, rububiyah. Di al-wali ini kembali kepada makna rububiyah. Artinya yang lain tidak pantas menjadi wali. Bagaimana kalian menjadikan sembahan-sembahan Allah sebagai wali-wali kalian? Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah. Maka dialah wali yang sesungguhnya. Yang menyebarkan rahmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 54, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali, itu sebagai pengurus, wa kafa billahi nasiran, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, huwa maulakum. Dialah pengurus kalian, dia akan menolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah sebaik-baik al-maula, sebaik-baik yang ngurusi kalian. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat 87. Dalam ayat yang lain juga balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Perhatikan di sini Allah menggandengkan al-maula dengan kalimat nasr, pertolongan, karena mirip, ngurusi dan menolongi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Dalam surat Ali Imran ayat 150 kata Allah balillahu maulakum, bukan Allah lah yang mengurusi kalian, maulakum waliyukum, wali kalian, wa huwa khairun nasirin, sebaik-baik menolong. Allah juga berfirman, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim dalam surat At-Tahrim. Allah lah adalah pengurus kalian, wa huwal alimul hakim, dan dia adalah maha berilmu dan maha bijak. Jadi dalam Al-Qur'an banyak ayat ya. Wa huwa yatawalla salihin ya. Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Ya. Jadi tadi kita sebutkan di antaranya ayat ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Banyak sekali. Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman ya. Allahu maulakum. Balillahu maulakum. Allah yang mengurusi kalian ya. Wa huwal waliyul hamid. Wa huwa al-waliyul hamid. Dialah Allah yang maha mengurusi, maha terpuji. Ya. Wa huwa yatawallas salihin, wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Banyak ya. Adapun dalam sunnah, dalam hadis, contoh seperti doa yang sering kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya. Kata Nabi SAW di antara doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha maulaha. Engkau adalah pengurus jiwaku dan penolong jiwaku. Anta waliyuha. Itu engkau adalah wali jiwaku. Anta waliyuha, ini anta waliyuha wa maulaha. Di sini ada wali dan maula sekaligus. Contoh dalam hadis disebutkan tentang kata al-wali ya, kata al-wali.
Contoh juga seperti dalam hadis ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya bahwasanya inna ala abi laisu bi auliya ya. Innama waliyullahu wal mu'minun ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala abi laisu bi auliyai. Terus Nabi mengatakan, innama waliyullah ya. Innama waliyullah wal mu'minun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga bapakku bukanlah wali-waliku ya. Karena mereka kafir ketika itu. Tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman ya. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin lahum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Tetapi antara aku dengan keluarga bapakku ada rahim dan aku akan menyambungnya. Aku akan menyambungnya. Di sini Nabi mengatakan inna waliyullah. Contoh juga dalam hadis ketika terjadi dalam perang Uhud maka berkatalah Abu Jahal kepada Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Abu Sufyan masih kafir ketika itu. Dia dengan bangga berkata, lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya Uzza, yaitu berhala Uzza, dan kalian tidak punya Uzza, makanya kami menang, kata Abu Sufyan. Kata Nabi berkata kepada Umar, ajibhu, jawab. Kata Umar, apa yang ku jawab? Katakan Allahu maulana wa la maula lakum. Allahu maulana la maula lakum. Allah adalah maulana, Allah adalah penolong kami ya. Ya, Allah adalah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian ya. Tapi ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang makna kalimat al-wali atau maula. Al-wali atau maula. Baik. Makna al-walayah wilayatullah ya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu penanganan atau pengurusan Allah kalau bahasa kita. Syekh Abdul Razak menjelaskan dalam bukunya terbagi menjadi dua. Ada yang wilayatun ammah, pengurusan umum. Namanya wilayatun khassah, pengurusan khusus, spesial atau khusus. Ini mirip seperti pembagian, misalnya kita pernah mengatakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah ada dua. Ada ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum, artinya Allah selalu bersama dengan makhluknya seluruhnya ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama dengan kalian. Artinya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pendengarannya, Allah selalu melihat kalian, mendengar apa yang kalian lakukan, mengetahui apa yang kalian lakukan. Tapi ada ma'iyah khassah, kebersamaan khusus yang mengharuskan adanya pertolongan, seperti Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar ya. Tidak bersama dengan yang lainnya. Berarti ma'iyah di sini khusus, bukan yang umum. Kalau umum tadi Allah semuanya Allah tahu, semua Allah lihat dan semua Allah mendengar. Tapi ketika Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, semuanya Allah bersama orang yang sabar, berarti ada kebersamaan khusus. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa dan orang yang ihsan. Ada kebersamaan khusus. Maksudnya adalah kebersamaan yang mengharuskan, mengkonsekuensikan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama wilayatullah, pengurusan Allah mengurusi makhluknya. Pengurusan Allah terhadap makhluknya. Ada dua, ada wilayah ammah. Wilayah ini meliputi seluruh makhluk Allah. Termasuk orang kafir dan juga hewan-hewan, semuanya masuk dalam pengurus Allah. Allah yang mengurusi mereka. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, yang mengurusi seluruh
makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maknanya wilayah ammah? Kata Syekh Abdul Razak, wa hiya tasrifuhu subhanahu wa tadbiru li jamil kainat. Yaitu pengaturan dan pengurusan Allah terhadap seluruh makhluk. Wa taqdiruhu 'alal ibad mimma yuridu min khair wa syarr. Dan bagaimana Allah mentakdirkan kepada hamba-hamba seluruhnya yang baik maupun yang buruk, wa naf'in wa dharrin, yang manfaat maupun yang mudarat. Wa itsbatu ma'anil mulki kullihi lillah, bahwasanya semua kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ibada kullahum tau'u tadbiri, semua makhluknya di bawah tunduk kepada aturan Allah. La khuruja li ahadin minhum an nufudhi masyiati, tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada satu pun yang keluar dari pengurusan, semua diurusi oleh Allah. Wa syumuli qudratihi, tidak ada yang keluar dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amrun yashmalul mu'min wal kafir. Kalau begitu, pengurusan umum Allah ini mencakup orang kafir, orang mukmin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq." Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah maulahum, yaitu pengurus mereka yang maha benar. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Demikian juga Allah berfirman tentang orang kafir, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat." Maka ketika itu di akhir kiamat kelak, setiap jiwa akan merasakan akibat perbuatannya. Wa ruddu ila Allahi maulahumul haq, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang apa yang dulu mereka mereka dustakan. Jadi Allah bercerita tentang orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Allah mengatakan, wa ruddu, mereka orang-orang kafir, ruddu ila Allah, akan dikembalikan kepada Allah, maulahum, yang akan mengurusi mereka. Jadi ketika makna wilayah ammah, yaitu Allah mengurusi seluruhnya, baik orang kafir, baik hewan-hewan, orang fajir, tukang maksiat, semua akan diurusi oleh Allah, diurus di dunia dan juga di akhirat. Diurus di dunia dan juga di akhirat. Tadi waruddu ila Allah, thumma ruddu waruddu ila Allah maulahumul haq. Allah berfirman tentang orang kafir, kata Allah, mereka pun dikembalikan kepada Allah. Jadi maknanya Allah adalah maula atau wali orang-orang kafir, maksudnya adalah pemilik mereka. Allah malikuhum, yang mengurusi mereka, ya, dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun yang keluar dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah, "Dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum." Allah adalah walinya orang beriman, adapun orang kafir tidak ada walinya, maksudnya itu wilayah khusus. Wilayah khusus yang dinafikan dari orang kafir itu wilayah khusus, akan kita bahas, ya. Wilayah khusus yang kedua ini kita bahas saja, wilayah khusus yaitu pengurusan khusus yang melazimkan tadi kita sebutkan, melazimkan pertolongan, kemudian hidayah, ya, petunjuk, ya, arahan, ya. Ya, tadi ya, kedekatan, ya. Ini wilayah khusus. Inilah yang kita bilang Allah waliyul mu'minin. Allahu waliyul mu'minin. Ya. Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu." Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Bi anna Allaha maulal ladzina amanu." Wa annal kafirina la maula lahum. La maula lahum. Kata Allah, sungguhnya Allah adalah walinya orang-orang beriman dan orang-orang kafir bukan tidak ada wali bagi mereka. Maksudnya tidak ada perwilayatan khusus. Orang kafir masuknya di wilayah umum, pengurusan umum. Contoh juga Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Adapun orang kafir walinya adalah taghut. Orang kafir walinya taghut. Allah berfirman juga, fahuwa waliyuhumul yawm fazayyana lahumus syaitanu a'malahum
fahuwa itu syaitan maksudnya. Fahuwa waliyuhumul yaum. Waliyuhumul yaum maksudnya syaitan adalah walinya orang-orang kafir pada hari kiamat. Syaitan walinya orang-orang kafir. Jadi yang spesifik adalah wilayatun khassah, yaitu pengurusan khusus, kepengurusan khusus. Taib. Kepengurusan khusus ini mengkonsekuensikan banyak hal, ya. Kepengurusan khusus ini, ya, mengkonsekuensikan beberapa hal. Di antaranya, ya, saya sebutkan, disebut oleh Syekh Abdul Razak ini ada sekitar 4. Yang pertama, ketika Allah sudah mengurusi seorang hamba dengan kepengurusan khusus wilayah khassah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, mengarahkan dia kepada jalan kebenaran. Dalilnya Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pengurus khusus orang-orang beriman. Konsekuensinya apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Jadi kalau kita adalah wali Allah, diurusi oleh Allah secara khusus, kita akan dikeluarkan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Kemudian juga kalau Allah sudah menjadi wali seseorang, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan merahmatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin." Ya, anta waliyuna, engkau adalah wali kami, ya. Faghfir lana, karena engkau adalah wali kami, yaitu wilayah secara khusus, kepengurusan secara khusus, maka faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Jadi mengkonsekuensikan beberapa hal tadi kita sebutkan, ya. Yang pertama dibimbing, kemudian yang kedua diampuni, yang ketiga dirahmati, yang berikutnya ditolong. Konsekuensinya ditolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, perkataan kaum mukminin, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, engkau adalah wali-wali kami. Engkau adalah wali kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang kafir. Ya. Demikian juga firman Allah, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahwasanya Allah adalah wali kalian dan dia sebaik-baik penolong. Ini menunjukkan kalau sudah wilayah khusus maka konsekuensinya ditolong. Kemudian juga di antaranya konsekuensinya akan memberi anugerah surga atau diberi anugerah surga. Allah berfirman, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi orang-orang beriman darussalam surga di sisi Rabb mereka. Kenapa? Wa huwa waliyuhum, karena adalah wali mereka bima kanu ya'malun. Allah mengurusi mereka dan mereka akan masuk surga gara-gara amal yang mereka lakukan. Ya, apa namanya? Amal yang mereka lakukan. Kemudian di antaranya yang berikutnya, di dunia diberi ketenangan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah, mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Kemudian juga ketika akan meninggal mereka tenang. Di dunia diberi ketenangan, ketika akan meninggal juga tenang. Akan wafat juga tenang. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya orang berkata, kami beriman, kemudian mereka istiqamah, maka ketika akan meninggal, di antara tafsir ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepada mereka dengan berkata, jangan takut, jangan khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum, kami ini wali-wali kalian. Atas perintah Allah, malaikat berkata, kami wali-wali kalian yang mengurusi kalian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini
konsekuensi kalau sudah seorang mendapat wilayah yang khusus, dibimbing, diampuni, dirahmati, ditolong, diberi anugerah surga, di dunia diberi ketenangan, di akhirat diberi ketenangan. Ini berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Baik, inilah perbedaan antara wali yang umum dan wali khusus. Yang kita harapkan wali khusus karena pengurusan umum orang kafir juga mendapatkannya, ya. Tapi dari sini, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu, kalau kita sudah mengetahui nama al-wali, apa yang harus kita lakukan? Kita ingin mendapatkan wali khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Perwalian khusus. Bagaimana caranya agar kita mendapat perwalian khusus? Caranya kita menjadi orang saleh. Wa huwa yatawalla salihin. Ya. Jadi cara mendapatkan perwalian khusus tidak ada lain kecuali dengan menjadi orang saleh. Cara memperoleh perwalian khusus tidak ada cara lain kecuali apa? Beriman, bertakwa, kemudian apa? Jadi orang soleh. Ini apa diantaranya apa? Banyak menjalankan sunnah. Nah, kalau Anda sudah mendapat ini, berarti apa? Cara memperoleh perwalian khusus maksudnya cara menjadi wali. Ini maksudnya cara menjadi wali. Cara menjadi wali Allah. Adapun dengan beriman dan bertakwa, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, alladzina amanu, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah jadi mengumpulkan antara iman dan takwa. Jadi orang saleh kata Allah, wa huwa yatawalla salihin. Allah akan mengurusi orang-orang saleh. Jadi kalau mau diurus oleh Allah dengan wilayah khusus, jadi orang saleh. Banyak menjalankan sunnah sebagaimana dalam hadis wali yang terkenal, ya, Allah mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah, itu perkara-perkara sunnah. Sampai aku pun mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, jadi penglihatan, jadi tangan, jadi kakinya. Artinya Allah bimbing, Allah bimbing. Jadi inilah cara agar kita menjadi wali Allah dan agar kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang penting adalah berdoa. Di antaranya doa dalam doa kunut, ya. Wa tawallani fi man tawallait. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, urusilah aku bersama dengan orang yang kau urusin. Jadi kalau kita hidup dalam kondisi yang sulit, kita bilang, ya waliyi, wahai pengurusku, tawallani, uruskanlah urusanku. Aku enggak mampu untuk mengurusi. Kita minta kepada Allah. Banyak urusan kita bingung gimana hadapinya. Kita bilang, ya Allah, uruskanlah urusanku. Tawallani fi man tawallait. Ya, anta waliyyi, engkau adalah pengurusku, engkau adalah penolongku. Inilah makna yang benar ketika seorang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti perkataan sebagian orang yang menganggap dirinya adalah wali-wali tanpa bukti. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, bahwasanya afdalu auliyaillah, wali-wali yang paling top adalah para anbiya. Ya. Al-mursalun, ya, dan seterusnya, ini wali-wali yang paling terbaik, ya. Kemudian setelah itu baru para sahabat, orang-orang saleh. Ya. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai wali tapi tidak mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan wali. Kata Syekh Abdul Razak, wa katsirun min finnas man yadhunnu fi nafsihi
au fi ghairi annahu min awliyaillah. Banyak orang-orang menyangka dirinya wali atau menyangka sebagian orang wali Allah. Wa huwa fil haqiqatil amri laisa min awliyai. Padahal dia bukan dari wali Allah. Fal yahud wan nasara yad'una annahum awliyaullah wa ahibba'u. Lihat orang-orang Nasara, Yahudi, mereka mengaku mereka wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali dari mereka. Wa musyrikul Arab yad'una annahum ahlullah lisuknahum Makkah. Demikian juga orang-orang musyrikin dari kalangan Arab Quraisy, mereka mengatakan mereka adalah wali-wali Allah, ya. Ya. Dan mereka tinggal di Mekah, mereka ngurusi Mekah. Ya, kata Allah, "Wa ma kanu awliya'ah." Mereka bukan wali-wali Allah. Karena mereka ngaku mereka ngurusi Mekah, mereka ngurus Masjidil Haram, kami ini adalah ahlinya Allah, kami adalah dekat dengan Allah. Maka Allah bantah, "Wa ma kanu awliya'ah." Jadi yang ngaku wali banyak. Yahudi ngaku wali, Nasara ngaku wali, musyrikin juga ngaku wali. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, hafizahullah, "Wa kadzalikal malahidatu minal qailin bi wahdatil wujud." Demikian juga orang-orang mulhid yang keluar dari aturan Islam yang menggambar-gambarkan wahdatul wujud. Seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dianggap super wali oleh orang-orang yang menggandrungi beliau. Ya, padahal dia mengatakan wahdatul wujud, ini kesyirikan, kekufuran. Ya, bahkan dia mengatakan Firaun masuk surga. Ya, saya sudah bahas dalam pembahasan khusus. Tapi intinya ini dianggap sebagai wali. Dia menganggap dirinya wali, khatamul auliya, dia penutup para wali, dan dia dianggap oleh penganutnya super wali. Gampangnya wali paling top. Ya. Padahal dia memiliki pemikiran kekufuran. Wa indahum an hadza ghayatut tahqiq. Menurut mereka meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya inilah perwalian yang paling top. Wa fil haqiqati ghayatul ilhad. Padahal ini adalah kekufuran yang paling nyata. Ya. Falaisa kullu man idda'al wilayah wa tadhahara biha yu'addu waliyan lillah. Tidak semua orang ngaku sebagai wali atau menampakkan dirinya sebagai wali Allah kemudian dia benar-benar wali Allah. Fa awliya'uhu humul mu'minun. Wali-wali Allah itu yang beriman, al-muttaqun yang bertakwa. Al-muhafizun 'alal faraid wal wajibat, yang menjaga melakukan perkara yang wajib, kemudian menjalankan sunnah, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perkara-perkara yang haram. Adapun orang ngaku-ngaku sebagai wali, tetapi dia tidak menjalankan kewajiban, dia melakukan yang haram-haram, dia meninggalkan yang sunnah, apalagi menganggap bahwasanya sudah tidak wajib lagi beribadah, seluruh kewajiban sudah gugur. Ini wali syaitan, ini wali syaitan, ya, bukan wali. Wa fahuwa fil haqiqati waliyun lisyaitan. Kata Syekh Abdul Razak, orang seperti ini yang ngaku sebagai wali padahal melakukan keharaman, ya, meninggalkan kewajiban, bahkan menganggap salat tidak wajib, ini wali syaitan. Wa laysa min ahli wilayatillah fi syai', sama sekali bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlu wilayatillah hum man saluhat a'maluhum bi ta'atihi. Ya. Adapun wali-wali Allah yang sesungguhnya yang amal mereka baik, taat kepada Allah, ya, wasdanat awqatuhum bi ibadatihi, dan waktu mereka ya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin." Ya, waliku adalah Allah. Nabi berkata di dalam Al-Qur'an, "Inna waliyullah," waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, wa huwa yatawalla salihin, dan dia mengurusi orang-orang yang saleh. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.